Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketemu lagi dengan saya, Abi Basti. Sebelum kita belajar, Bapak mau tanya, apakah kalian pernah mendapatkan surat undangan seperti khitanan, syukuran hari kelahiran bayi, atau surat undangan pernikahan yang ditujukan untuk kedua orang tua kalian? Dan menurut kalian, surat undangan itu apa sih? Yuk kita pelajari bersama surat undangan tidak resmi. Tapi jangan lupa untuk klik like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Buat kalian yang sudah menonton video sebelumnya, pasti tahu apa-apa saja yang ada dalam sebuah surat. Ini adalah salah satu contoh surat tidak resmi. Tapi sebelumnya, buat kalian yang belum memahami apa itu surat tidak resmi, surat tidak resmi adalah surat yang mengatasnamakan perseorangan dan untuk kepentingan perseorangan. Surat pada dasarnya memiliki beberapa kesamaan, baik resmi maupun tidak resmi. Namun, pada surat undangan tidak resmi ini ada sedikit perbedaan, seperti surat undangan pernikahan ini. Bisa kita lihat, desainnya lebih bebas dibandingkan dengan surat resmi. Bisa menggunakan berbagai macam motif, warna, maupun berbagai macam bentuk variasi huruf untuk memberikan kesan yang sangat menarik pada penerima surat. Bisa kita lihat, pada surat undangan pernikahan ini, bagian depannya ada nama penerima dan alamat penerima. Perlu kalian ingat, dalam penulisan nama, kalian harus menggunakan huruf kapital di bagian awal. Kalaupun kalian ingin menggunakan huruf kapital semuanya, itu boleh. Dan mencantumkan jabatan apabila memiliki sebuah kedudukan, serta alamat penerima surat. Bisa kita lihat di sini, alamat penerima suratnya hanya ditulis di tempat. Hal ini terjadi karena pengirim surat pasti sudah tahu di mana tempat tinggal si penerima surat. Namun apabila kalian ingin mengirim surat ini melalui pos atau dititipkan kepada seseorang, kalian perlu mencantumkan alamat lengkapnya agar kurir yang mengantarkan tidak salah dalam menyampaikan surat. Kemudian kita buka halaman berikutnya. Dalam membuat surat undangan, kalian bebas menentukan jumlah lembar atau halaman yang akan kalian buat. Seperti contoh yang sekarang. Surat undangan pernikahan ini terdiri dari 1 lembar, namun dibuat menjadi 4 buah halaman. 1, 2, 3, dan 4. Halaman pertama sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian kita lanjut ke halaman 2 dan ke halaman 3. Pada halaman ketiga berisi tentang salam pembuka, isi, salam penutup, dan tanda tangan. Isi pada surat ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kalimat pembuka, keterangan waktu dan tempat, kalimat penutup. Kalimat pembuka berisi tentang pemberitahuan bahwa akan menyelenggarakan sebuah pernikahan. Keterangan waktu dan tempat merupakan informasi di mana dan kapan pernikahan ini akan dilaksanakan. Kalimat penutup. Kalimat penutup menyampaikan harapan pengirim surat kepada penerima surat agar berkenan untuk menghadiri undangan ini. Tentunya dengan menggunakan kalimat ajakan. Kalimat ajakan yang ada di sini adalah merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi kami apabila Bapak, Ibu, Saudara, Saudari berkenan hadir untuk memberikan doa dan restu kepada kedua mempelai.
Kemudian adalah tanda tangan. Tanda tangan dalam surat tidak resmi ini tidak sama seperti surat resmi, melainkan mencantumkan nama keluarga yang mengundang atau pengirim surat. Tentunya dalam surat undangan ini akan terlihat siapa yang melaksanakan pernikahan dan berasal dari keluarga mana orang yang akan melaksanakan pernikahan ini, seperti pada halaman kedua. Dan apa diperlukan? Kalian bisa mencantumkan denah lokasi tempat dilaksanakannya acara tersebut. Denah lokasi ini bertujuan untuk memberikan informasi pada penerima surat. Apabila penerima surat tidak mengetahui wilayah secara rinci, maka denah lokasi ini hadir untuk memberikan gambaran secara luas agar penerima undangan lebih mudah mengetahui lokasi yang dituju. Bagaimana? Menarik bukan? Bapak yakin kalian pasti mampu membuat surat undangan tidak resmi yang sederhana dengan memperhatikan unsur-unsur sebagai berikut. 1. Alamat penerima surat. 2. Salam pembuka. 3. Isi surat. Isi surat yang terdiri dari kalimat pembuka, keterangan tempat dan waktu, kalimat penutup. Dan yang keempat, salam penutup. Yang kelima, tanda tangan. Bisa dicantumkan namamu agar penerima tahu bahwa surat yang diterimanya berasal dari orang yang dia kenal. Dan jangan lupa, buatlah desain yang menarik serta menggunakan berbagai macam variasi huruf agar penerima surat sangat merasa senang ketika melihat surat undanganmu loh. Sekarang kalian pasti sudah tahu bagaimana bentuk surat tidak resmi. Agar kalian tidak lupa, Bapak akan menampilkan kembali contoh dari surat tidak resmi. Cermati baik-baik ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Meski kita tidak belajar di sekolah, kita masih sempat berbagi ilmu. Cegah penularan COVID-19 dengan di rumah aja. Semoga harimu menyenangkan, belajar menyenangkan, yang merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.